Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Sapitri. Saya dari kelompok 5, mata kuliah profesi keguruan. Di sini kelompok 5 akan mempresentasikan dengan tema etika profesi guru terhadap tempat kerja. Langsung saja pengertian etika. Secara umum, etika dapat diartikan sebagai suatu disiplin filosofi yang sangat diperlukan dalam berinteraksi sama manusia, dalam memilih dan memutuskan pola perilaku yang sebaik-baiknya berdasarkan timbangan moral-moral yang sudah ditetapkan. Dengan adanya etika tersebut, manusia dapat memilih perilaku yang paling baik sesuai norma yang berlaku. Dengan demikian, akan terciptanya suatu hubungan antara manusia yang baik dan harmonis, seperti saling tolong menolong, gotong royong, serta saling menghargai. Yang berikutnya ada beberapa pengertian etika sebagai berikut. Yang pertama, etika berasal dari bahasa Yunani. Ethos mempunyai arti tunggal dan taeta mempunyai arti jamak. Jadi etika mempunyai arti keseluruhan yang berarti watak, kebiasaan, serta adat istiadat. Pengertian ini berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri sendiri, pada diri orang lain, serta pada suatu masyarakat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang akan datang. Yang kedua, etika sebagai filsafat moral atau ilmu yang mendekatkan pada pendekatan kritis dalam melihat dan memahami nilai dan norma moral yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Dari pengertian etika yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa etika berhubungan dengan 4 hal. Sebagai berikut. Yang pertama, etika dapat dilihat dari segi objek pembahasannya, di mana etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, dilihat dari segi sumbernya, di mana etika bersumber pada akal pikiran atau filsafat sebagai hasil pemikiran. Maka etika tidak bersifat mutlak, absolut, dan tidak pula bersifat universal, tetapi etika bersifat terbatas, dapat berubah-ubah, memiliki kekurangan, bahkan memiliki kelebihan. Jadi, selain itu, etika juga memanfaatkan berbagai ilmu yang membahas tentang manusia seperti ilmu antropologi, psikologi, sosiologi, dan ilmu politik, bahkan ilmu ekonomi. Yang ketiga, etika dilihat dari segi fungsinya, di mana etika berfungsi sebagai penilai, penentu, dan penetap terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yakni apakah perbuatan tersebut dinilai baik, buruk, mulia, bahkan hina sekalipun. Dengan demikian, etika lebih berperan sebagai konseptor terhadap sejumlah perilaku yang dilakukan oleh manusia, dan etika lebih mengacu kepada pengkajian sistem nilai-nilai yang sudah ada. Yang terakhir, etika dapat dilihat dari segi sifatnya, di mana etika bersifat relatif, yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan jalannya waktu atau tuntutan zaman. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, yakni Zaniar Nurul Fitri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaniar Nurul Fitri. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Saudari Winda Sapitri. Selanjutnya yaitu ciri-ciri profesi. Ciri-ciri profesi di sini yang saya akan jelaskan yaitu ada 7 ciri-ciri. Yang pertama, jabatan tersebut harus merupakan suatu layanan yang khas dan esensial, serta dengan jelas dapat dibedakan dari jabatan yang lainnya. Yang kedua, untuk pelaksanaannya tidak sekedar diperlukan keterampilan atau skills, tapi juga kemampuan intelektual. Yang ketiga, diperlukan suatu masa studi dan latihan khusus yang cukup lama. Nah, selanjutnya yang keempat, para praktisinya secara individual atau kelompok memiliki otonomi dalam bidangnya. Yang kelima, tindakan keputusannya dapat diterima oleh para praktis yang bertanggung jawab. Yang keenam, layanan tersebut tidak semata-mata untuk kepentingan ekonomi. Yang ketujuh, memiliki suatu kode etik. Selanjutnya yaitu etika dalam profesi keguruan.
Sebagai tenaga profesional, guru juga dituntut untuk selalu mengembangkan diri sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, dalam melaksanakan tugasnya, guru harus memiliki etika. Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan pada murid-muridnya, baik secara individual maupun klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Guru dituntut untuk memiliki ilmu pengetahuan yang selalu berkembang dan mengikuti kemajuan yang saat ini, yaitu zaman modern. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan, melatih, dan menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal atau juga pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Saudari Musdalifah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sini saya akan melanjutkan presentasi tentang etika guru terhadap tempat kerja. Yang sudah menjadi pengetahuan umum bahwa suasana yang baik di tempat kerja akan meningkatkan produktivitas. Nah, keoptimalan kinerja guru di antara lain itu disebabkan oleh lingkungan kerja yang tidak menjamin pemenuhan tugas dan kewajiban guru secara optimal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1, bahwa pemerintah berkewajiban menyiapkan lingkungan dan fasilitas sekolah yang memadai secara merata dan bermutu di seluruh jenjang pendidikan. Nah, jika ini terpenuhi, seorang guru, kreativitas guru harus dikembangkan dalam situasi seperti ini. Nah, berkaitan dengan ini, pendekatan pembelajaran kontekstual dapat menjadi pemikiran para guru untuk lebih kreatif. Dalam pendekatan ini itu juga diartikan strategi belajar yang membantu guru mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa mengaitkan pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sementara itu, sikap guru terhadap tempat kerja juga dengan cara menciptakan hubungan yang harmonis di lingkungan tempat kerja, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun dengan orang tua peserta didik. Nah, memelihara sikap tempat bekerja itu sudah menjadi pengetahuan umum bahwa suasana yang baik di tempat kerja dapat memengaruhi produktivitas dan semangat kerja. Nah, hal ini itu juga menjadi acuan terhadap setiap guru untuk menciptakan dan memelihara suasana yang nyaman dalam lingkungan sekolah agar tercipta suasana harmonis di sekolah, yaitu memelihara hubungan dengan yang baik dengan atasan. Sebagai salah seorang anggota organisasi, guru akan selalu dalam pengawasan seorang pemimpin. Terus guru wajib membina hubungan baik dengan kepala sekolah, disiplin terhadap pekerjaan yang paling diinginkan dan diperlukan sekaligus harus dimiliki agar tercipta proses belajar mengajar yang diinginkan. Cukup sekian penjelasan presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, saya pribadi dan teman-teman minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.